Perempuan kan sebenarnya kalau dia punya masalah, Bu, dia ngobrol sama suami itu bukan minta solusi, enggak. Mau didengar aja. Suami cukup jawab, iya. Hebat Bunda, udah. Iya, setuju Ayah, udah. Besok tidur suaminya. Enggak apa-apa. Karena perempuan mau dikasih solusi bagaimanapun enggak bakal benar. Betul ya? Cerita sama suami, iya tahu nggak? Tadi tuh mama habis check out di Shopee ya katanya. Baju warna pink ya. Ketemu jilbabnya warna pinknya tuh agak tua ya. Coba deh Ayah lihat, bagus nggak? Bagus. Gimana sih ya? Ini tuh norak banget deh. Ya udah cari warna yang lain. Tapi nggak ada, ini yang paling masuk ya. Ya udah terserah mama. Kok terserah sih? Ayah nih gimana sih? Nah itu laki-laki. Laki-laki itu perempuan. Jadi perempuan cukup didengerin aja. Emang bapak-bapak nih sabarnya lebih tinggi daripada istrinya. Ya, dengerin istri cerita. Iya bagus, mau kondangan diajak. Perempuan ini kalau mau kemana-mana dia siap-siap paling lama. Kenapa? Milih baju. Saya pengen nanya, ibu-ibu di rumah lebih banyak nih di lemari ini baju ibu atau baju bapak? Baju ibu. La haula wala quwata illa. Bapak berapa pintu, ibu berapa pintu? Setengah pintu ya. Perempuan itu hisapnya banyak, betul nggak? Makanya hati-hati kita kalau dapet yang baru, buruan sedekahin yang lama. Masuk 5, yang 5 keluarin. Tuh biar nggak numpuk. Karena perempuan ini Masya Allah mau ngaji bajunya beda. Kongko sama teman bajunya beda. Jemput anak sekolah beda. Ngelayat orang mati beda. Jenguk yang sakit beda. Diajak jalan suami beda apa enggak? Kan beda semua ya. Ini perempuan. Tapi kalau misalkan laki-laki itu aja. Dia sholat itu, diajak keluar itu bajunya. Kata orang kagak diurusin apa masih istrinya ya? Padahal bajunya banyak. Tapi laki-laki itu nyari yang nyaman. Dia kalau udah suka nyaman dipakai terus-terusan. Kalau perempuan enggak perempuan. Walaupun kagak nyaman tetap dia pakai. Berangkat kondangan tuh baju panjang sampai ngelap-ngelap lantai. Yang penting ada berukat apa rumbe-rumbenya. Masya Allah, udah berukatnya kepanjangan, jilbabnya pentol sana sini. Asik benerin jilbab aja lagi kondangan. Kata suami, mah kenapa sih? Ini loh Pak Mama, tadi udah Papa bilang mah pakai baju ini. Loh Papa kok malah nyalain Mama sih? Ini tuh cantik loh. Gimana sih Papa? Nah perempuan itu serba salah. Harta, pasangan, anak. Ini titipan dari Allah semua. Makanya para penceramah, para pendakwah, ustadz, ustazah, para guru-guru sering kali ngomong hidup kayak tukang parkir. Dititipin mobil semewah apapun dibalikin lagi. Orang bukan mobil dia. Betul ya Bu ya? Ada orang dititipin sendal dibalikin lagi. Mau semahal apapun sendal dia. Jadi begitupun kita yang harus kita fahami ketika kita hidup di dunia ini. Fahamilah bahwa yang kita genggam cuman titipan. Maka dunia cukup letakkan di tangan, jangan di hati. Kalau dunia diletakinnya di hati, dicabut sama Allah, diambil dunia tersebut, nggak terima kita. Menyalahi Allah, mendikte Allah gara-gara apa? Dunianya diambil sama Allah. Tapi kalau dunia cuman kita genggam di tangan, punya suami baik, punya anak lurik, hati-hati kita nggak pernah tahu akhir hidup seseorang. Ada yang selama hidupnya jadi pezina, ada yang selama hidupnya minum khamr, mabuk, ada yang selama hidupnya membunuh. Ada pernah kisah itu? Yang dia membunuh 99 orang. Dia datang sama seorang ulama, wahai Tuan Guru Syekh, saya mau nanya, saya sudah membunuh 99 orang. Kira-kira dosa saya diampuni sama Allah apa enggak? Tobat saya diterima atau enggak? Nih ulama ini bilang, kamu tidak akan diampuni karena yang kamu bunuh sudah banyak jumlahnya 99. Marah dia sama ulama ini, dibunuh ulama itu. Jadi totalnya 100. Jebret dah. Datang dia ke ulama satunya lagi. Perjalanan dia tempuh, dia tanya, wahai Syekh, saya nih udah membunuh 99 orang, yang terakhir kemarin genep 100 tuh ulama yang sebelah. Tuh kalau saya yang ditanya saya takut Bu, saya bilang diterima deh saya.
Nggak, bukan karena itu. Ulama ini arif, alim, abid yang dia tanya. Wahai Syekh, apakah dosa saya diampuni seberat ini yang saya lakukan? 99 bahkan 100 nyawa yang sudah saya hilangkan. Betapa murkanya Allah kepada saya, diterima nggak tobat saya? Nangis ini si pendosa ini yang suka ngebunuh. Apa kata Syekh itu? Selama kamu bertobat dengan taubatan nasuha, kamu bersungguh-sungguh minta ampun sama Allah, tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali satu, asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang lain semua diampuni, apapun selama kita mau berubah dan bertobat. Dia seorang pezina, pelacur, gara-gara ngasih makan, ngasih minum anjing, dia bertobat kepada Allah, padahal selama hidupnya jadi pelacur, diampuni sama Allah. Dia bunuh 100 orang, tapi karena dia bertobat sungguh-sungguh, diampuni sama Allah. Ketika itu setelah dia bertanya kepada ulama tersebut, dia wafat. Ini malaikat bertengkar. Ada malaikat yang mencatat amal baik, ada yang amal buruk. Kata malaikat amal buruk, ini bagian saya nih. Kenapa? Selama hidup 100 orang yang dia bunuh nih ikut saya nih dia. Amalnya buruk semua. Kata yang amal baik, enggak. Di akhir hayatnya dia tobat. Udah begini-begini dah, kata malaikat yang lain. Kita ukur. Kira-kira jarak dia pas tobat lebih dominan ke tempat Syekh yang sebelumnya atau ke tempat Syekh yang dimana dia bertobat? Mana yang lebih jauh nih jarak dia? Jadi setelah dia datang ke Syekh tersebut, dia pulang, dia berada di pertengahan, dia meninggal. Habis nanya sama Syekh itu, dia bertobat. Diukur lebih dekat kepada langkah dia sebelumnya atau langkah dia dari rumah Syekh tersebut yang tadi dia bertobat itu. Ternyata begitu diukur, langkah dia lebih dekat kepada tempat dia bertobat kepada Syekh yang tadi dia tanya. Diampuni sama Allah, masuk ke dalam surga. Ketika suami kita pelit, kita boleh ambil duitnya tanpa sepengetahuannya. Habis ini langsung dipraktekin, ibu-ibu ya. Sebelum dengar ini juga saya udah praktekin ustazah katanya. Kalau nemu duit suami lagi nyuci di kantongnya ada 50.000, dikasih apa enggak ya? Udah rezeki saya ini mah katanya. Dikeringin, kata suaminya, Neng, lihat 50.000 enggak? Nggak lihat kayaknya bang, udah hancur kayaknya di mesin cuci. Masya Allah, lagi nyetrika, ini apa? Ada yang keras-keras duit, walaupun cuman goceng juga ditilep. Harus nggak izin sama suaminya? Harus. Hati-hati nih, hati-hati, ini jatuhnya nyolong jadinya. Ya, itu uang suami. Langsung nengok nih Ustadz Ali. Jadi kalau kita nemu duit suami itu harus izin terlebih dahulu. Tapi ada suatu kondisi kita boleh ngambil duit suami. Kapan? Ketika suami kita kikir, bakhil, pelit, buntut kasir. Apalagi bu bahasanya bu? Koret, medit gitu ya. Itu boleh. Dulu Hindun, istrinya Abu Sufyan itu datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ingin mengadukan kalau saya punya suami yang pelit. Ada kebutuhan saya dengan suami saya tapi tidak dipenuhi. Apa kata Rasulullah? Khudhi ma yakfiki wa waladiki. Ya, yakfiki. Jadi ambillah sesuatu yang mencukupkan untuk dirimu dan anakmu, secukupnya saja. Jadi Rasulullah membolehkan kita ngambil duit suami, mau di dompetnya, di kantongnya, di bajunya, di tasnya, tanpa pengetahuan suaminya, selama suami kita pelit, medit, buntut kasir, boleh. Tanda-tanda kita mendapatkan ridha Allah adalah yang pertama, kita dimudahkan atau diistiqomahkan untuk beramal solih. Ciri yang pertama. Yang kedua, hati kita semakin butuh dan rindu kepada Allah. Dan yang ketiga, kita merasa bersalah ketika kita melakukan maksiat atau kita membuat Allah cemburu. Ini berarti Allah tuh lagi cinta, ridho sama kita. Dan yang keempat, kita banyak mendapat ujian dari Allah. Kalau kita lulus sama ujian tersebut,
kita berangsur menjadi hamba yang lebih solih lagi ba'da ujian tersebut, after ujian itu, berarti di sini Allah tuh ridho sama kita. Ya, dapat ujian terus. Jadi ciri hamba yang diridhoi Allah, dicintai Allah itu ibtalahu, hidupnya nggak pernah kosong dari ujian. Diuji terus. Ada orang tapi yang istidraj, nggak pernah dapat ujian ya. Kok orang kaya tapi enak, sholat kagak pernah, harta banyak dan lain sebagainya. Justru hartanya itu ujian, tapi dia nggak sadar dengan ujian tersebut, gitu. Ya, jadi semakin Allah ridho kepada kita, semakin dimudahkan kita untuk beramal solih, semakin dipautkan hati kita untuk mengingat Allah, semakin dibuat galau kita ketika hendak melakukan maksiat. Galau nih, saya takut sama Allah, ya Allah maafin saya. Ibu-ibu deh kesiangan bangun subuh nih, terus kita sampai nangis, ya Allah maafin ya Allah saya bangun jam 7 nih, sampai nggak enak hati ya. Itu tandanya tuh Allah cinta sama kita. Allah nggak pengen kita melakukan hal tersebut. Galaunya tuh tingkat tinggi. Dan yang keempat tadi apa ibu-ibu? Ketika kita, yang keempat, selalu mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita berhasil melewati ujian tersebut. Udah, ujian itu kita anggap sebagai bukti cintanya Allah buat kita. Allah lagi cinta sama saya. Ya Bu ya, nggak ada yang hidupnya nggak diuji sama Allah. Jadi itu Allah semakin ridho sama kita. Jadi ciri orang yang diridhoi sama Allah selama di dunia bukan yang hartanya makin banyak, dia makin muda, dia makin ini secara duniawi, tidak. Tapi adalah orang yang semakin bertambah amal atau bekal akhiratnya. Ini orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Insyaallah mudah-mudahan kita masuk di dalamnya ya, ibu-ibu. Orang tidak ada yang tidak diuji. Orang yang faham agama, yang punya agama dalam pun pasti diuji. Laki-laki ujiannya apa Bu? Perempuan. Perempuan ujiannya laki-laki. Hah? Duit. Ada istilah yang mengatakan begini, laki-laki diuji ketika perempuan tidak memakai apa-apa. Karena perempuan itu fitnah laki-laki yang paling besar. Betul ya? Dan perempuan diuji ketika laki-laki tidak punya apa-apa. Jadi kalau perempuan diujinya ketika suami lagi nggak punya duit, nggak punya apa-apa, dia bangkrut, nggak punya sesuatu untuk dikasih nafkah. Di sini seorang istri diuji ketabahannya, kesabarannya, kekuatannya untuk mendampingi pasangan. Masih nggak mau kau mendampingi suamimu di dalam keadaan seperti itu? Betul ya Bu ya? Ini banyak yang akhirnya nggak kuat dengan ujian tersebut. Laki-laki diuji ketika melihat perempuan, mohon maaf punten tadi, tidak memakai apa-apa. Ini godaan fitnah. Makanya perempuan ini pilihannya dua, pengen jadi sebaik-baik perhiasan dunia atau seburuk-buruk fitnah dunia. Perempuan bisa jadi fitnah dunia, bisa jadi perhiasan dunia. Siapa perhiasan dunia? Al-mar'atu sholihah, istri soleha. Nih perhiasan dunia, kalah berlian, emas, perak semua tuh sama yang namanya al-mar'atu sholihah. Makanya dalam berkawan, dalam berteman, dalam bergaul kita harus punya rumus bicara. Apa rumus bicaranya? 3 BMT. B-nya benar, M-nya manfaat, T-nya tidak menyakitkan siapapun. Itu rumus bicara dalam bergaul. Ya. Jadi teman yang soleha, teman yang baik adalah teman yang kalau kita mendengar ucapannya itu luluh hati kita dan terkadang menambahkan ilmu buat diri kita. Itu yang disebut dengan teman terbaik. Masya Allah. Jadi saya jelaskan sedikit demi sedikit. Yang pertama at-tawakalu, tawakal derajat yang paling rendah. Contohnya adalah kita orang-orang awam. Kita ini bisa makan karena harus kerja dulu, baru tawakal. Ada orang berdoa aja dulu ditegur sama Umar bin Khattab, kamu ngapain dalam masjid? Saya lagi berdoa kepada Allah, ya Allah banyakkan rizkiku, kasih aku rizki yang banyak. Tapi nggak ada kerjanya sama sekali, doa aja di masjid. Kira-kira Allah datangkan rizki atau tidak? Tidak. Karena dalam surah Ali Imran 159 dijelaskan, fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kamu sudah melakukan sesuatu, sudah berazam, sudah berniat, sudah melaksanakan, baru di sini ada fa jawabnya, fatawakal ala Allah.
baru serah diri sama Allah. Jadi tawakal itu adalah solusi terakhir. Yang jomblo pengen nikah, Ustazah, banyak nih yang kemarin nge-DM saya, ngirim pesan gitu ya. Saya pengen nikah katanya, tapi belum dapet jodohnya. Gimana mau dapet? Ente kagak nyari-nyari, diem aja di kamar, doa aja, ya Allah kasih saya jodoh yang solih, yang baik. Tapi tidak ada usaha. Apa usahanya? Yang pertama, perbaiki diri agar mendapat jodoh yang solih juga. Nah kan jodoh itu cerminan kita. Yang kedua, kalau laki-laki jangan ngendep aja diem, cari usaha. Enak tuh. Ini Masya Allah ya, bahasa Betawinya keluar kan. Datang ke orang tuanya minta izin, boleh nggak saya lamar si A, saya sudah punya hafalan sekian-sekian, contoh gitu ya. Jadi ada usaha terlebih dahulu, baru kira-kira kalau usahanya sudah maksimal, fa'idha azam tak fatawakal 'alallah, baru Allah datangkan rizki itu karena tawakal kita sudah berserah kepada Allah. Ini tawakal yang paling rendah. Jadi tawakal yang paling rendah ini adalah tidak akan Allah datangkan rizki sebelum dia usaha dulu. Ini manusia, kita orang-orang awam. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah dan berkumpullah, jadilah kalian termasuk golongan orang-orang yang shodiq, jujur, benar. Jadi cari kawan yang jujur, yang benar, yang solih, rajin ngaji, ngajak kebaikan. Tuh insya Allah mudahin kita untuk istiqomah, yang baru hijrah, yang baru tobat, yang baru ninggalin maksiat, yang baru dekat sama ulama, yang baru lebih rajin ibadahnya. Pengen kita istiqomah sulit, apa yang harus dilakukan? Pindah pergaulan, cari temen yang bisa buat kita istiqomah. Pengen nutup aurat, gabungnya sama yang buka aurat terus. Oh susah kita nutup aurat. Pengen sholat, temen kita ninggalin sholat semua, susah kita. Satu ibu bisa ngerawat 10 orang anak, bahkan tanpa bantuan babysitter. Orang dulu anaknya banyak-banyak, nenek saya anaknya 15. Betul ya Bu ya? Tapi dirawatnya sendiri, nggak pakai pembantu. Anak sekarang cuman punya anak sebiji pakai pembantu. Pembantunya beda, babysitternya beda. Betul nggak? Padahal nyuci pakai mesin cuci, blender udah ada, nggak usah ngulek lagi. Udah ada oven, udah ada magicom. Orang zaman dulu masak nasi pakai tungku, ditungguin dulu sambil dikipasin. Betul nggak Bu? Nyuci nggak ada mesin cuci, dikali dia nyuci pakai batu. Tapi anak zaman dulu itu nggak susah kayak anak zaman sekarang. Kenapa? Orang tuanya juga sabar dan syukur. Itu bedanya orang tua sama anak sekarang. Tapi anak kalau orang tua, sudah senja usianya, makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian berbakti kepada orang tua. Ya, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Itu yang pertama selalu ditekankan, tidak boleh syirik. Yang kedua pasti wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Orang tua kalau sudah usia senja kembali kayak anak-anak. Dulu kita kayak anak-anak, orang tua udah sakit, udah tua kayak anak-anak. Tapi orang tua mau anaknya sakit bagaimanapun juga dia bisa ngurusin. 5-5-nya sakit dia urusin. Tapi anak yang diurusin cuma emaknya 1, anaknya 5 nggak bisa ngurusin.